Yo, halo! Kali ini ada handphone yang harganya murah dengan spek yang lumayan dan desain yang kelihatan keren. Ya, jadi ini adalah handphone merek Maxtron dengan tipe S9X2. Saya belinya lewat shopping dengan harga Rp399.000. Katanya untuk kondisinya sih masih baru ya. Kalau dilihat dari gambar boxnya sih ini lumayan oke loh untuk seukuran handphone di harga semurah ini. Tapi belum tahu juga nih yang lainnya kayak gimana. Jadi biar nggak penasaran, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya. Widih, ditaruh dulu ya. Lanjut dapet case yang modelnya soft transparan kayak gini. Lumayan. Terus ada kabel data yang micro USB. Ada baterainya, jadi belum yang baterai tanam ya. Ini untuk kapasitasnya 3000 mAh. Wah, jadi inget handphone Nokia sebelumnya nih. Terus dapat adaptor atau charger dengan output 5V 0,8 ampere. Nggak gede-gede banget. Ada kertas-kertas, yaitu kartu garansinya. Ini untuk service centernya ada di beberapa kota besar ya, tapi masih ada nggak nih? Dan ada petunjuk penggunaannya. Buset, ini hemat banget ya. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Maxtron S9X2. Lanjut, cek unitnya. Widih, sangar nih. Saya pilih yang warna red black atau hitam merah. Selain itu ada juga yang warna blue black dan blue aja. Nah, ini ada beberapa keterangan speknya yang nanti bakal dibahas. Jadi dikletek ae. Di bagian depannya ini ada layar 6,26 inch dengan model water drop dan udah dipakein pelindung. Di atasnya ini ada kamera 5 megapiksel, earpiece, dan lampu flash kamera. Kalau di bawahnya ini kosong ya. Untuk di bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume, power, dan ini ada lubang apaan ya? Di sisi bawahnya ada 2 lubang speaker, tapi harusnya sih cuma 1, ntar dicek. Terus ada lubang micro USB dan mikrofon. Kalau di sisi kirinya kosong, dan di sisi atas ada lubang jack audio. Untuk di bagian belakangnya, di sini ada kamera 8 megapiksel, tapi kelihatannya ada 2 kamera nih. Ya, lagi-lagi nanti kita cek ya. Terus ada lampu flash dan buletan ini kayaknya pemanis aja kali ya. Nah, di sini juga ada tulisan desain by Maxtron dan logonya nih. Ini desainnya emang keren sih, nggak kelihatan jadul-jadul banget dan nggak begitu keciri handphone murah. Untuk gradasi warna merah sama hitamnya juga ini kelihatan cakep ya. Walaupun ini mirip-mirip kayak handphone, ayo apa? Coba tebak di komentar ya. Tapi secara kualitas bahannya masih oke, plastiknya nggak tipis-tipis banget, finishingnya glossy gitu, nggak ada yang aneh, bagus, dan untuk back covernya ini masih bisa dibuka. Di dalam sini ada slot mini SIM 1, nano SIM 2, dan micro SD-nya ada di atas SIM 1 ini. Nah, untuk kamera belakangnya ini cuma 1 aja ya, yang atunya cuma pajangan. Dan untuk speakernya itu ada di bagian sisi kiri aja, yang kanannya cuma hiasan. Terus di sini ada keterangan model, IMEI, serial number, dan handphone ini udah dibuat di Indonesia karena emang resmi dari merek lokal. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Maxtron S9X2. Oke, kita cek kesetelan tentang ponselnya. Ya, jadi handphone ini pakai OS Android versi 6.0 alias Marshmallow dengan patch keamanan 31 Desember 2019. Terus kalau buat penyimpanan internalnya, ini udah kepake sekitar 2,5 GB dari total 8 GB. Berarti sisa sekitar 5 GB-an lah ya. Sedangkan untuk RAM-nya udah kepake sekitar 681 MB dari total 2 GB dan sisanya 1,2 GB. Ya lumayan lah, nggak begitu makan banyak. Karena dari aplikasi bawaannya juga sedikit. Dari Google aja nggak bawa pasukan banyak nih. Dan kalaupun ada aplikasi pihak ketiga itu nggak banyak dan masih bisa di-uninstall. Oke lah. Gimana untuk kameranya? Walaupun ini handphone murah, tetap cobain ya. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari handphone Maxtron S9X2. Menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya?
Maxtron S9X2 ini nggak banyak infonya, tapi kemungkinan handphone ini udah dirilis sekitar 3 tahun yang lalu, dan termasuk handphone murah dengan perkiraan harga 700-900 ribuan. Pokoknya masih di bawah sejutaan lah. Tapi untuk Maxtron ini memang merek lokal yang setahu saya udah ada dari lama. Soalnya dulu saya pernah beli yang Maxtron Chibi buat adik saya. Nah, jadi kemungkinan unit Maxtron S9X2 ini tuh barang stok lama dengan kondisi yang masih baru. Dan tentunya dengan harga yang makin murah, cuma 399.000 aja. Tapi dengan harga segitu dapat handphone kayak gini lumayan banget loh. Untuk spesifikasinya, handphone ini pakai ARM Cortex A7 quad-core 1,3 GHz, RAM-nya 2 GB, internal 8 GB, GPU-nya Mali 400MP dengan layar IPS 6,26 inch 480p, jaringannya udah 4G, baterainya 3000 mAh, dan menggunakan OS Android 6.0 Marshmallow. Secara performanya handphone ini udah oke, walaupun yang namanya handphone murah pasti nggak berharap banyak buat ngejar performa. UI-nya saya suka, simple, masih enak dilihat, dan cukup ringan, karena lebih ke stok gitu ya. Dan walau memang dari segi fiturnya sih kurang, tapi saya suka masih ada gesture double tap to wake. Ini saya coba benchmark pakai Antutu V9, dapat skor cuma 28 ribuan aja. Terus storage-nya ini dapat read sekitar 66 MB per second, dan write-nya 39 MB per second. Multitouch-nya ini mentok di 5 sentuhan bersamaan, dan untuk sensornya minim banget. Ini ada LED sensor, tapi ternyata nggak bisa. Fitur adaptifnya juga pasif, jadi cuma naikin brightness-nya doang, tanpa nyesuaiin kondisi cahaya di sekitar. Tapi balik lagi ya, karena ini handphone murah, jadi ya sadar diri aja. Dan kalau dilihat dari fungsinya, menurut saya udah lumayan. Buat install beberapa aplikasi kekinian masih bisa ya, tapi harus tahu batasnya juga karena internalnya kecil dan nggak bisa install ke microSD. Saya coba buat chattingan pakai WhatsApp itu bisa, terus sosmed macam Facebook, Instagram, TikTok juga bisa. Cuma seperti biasa harus kasihan juga sama handphonenya, jadi install aja yang versi lite-nya. Terus kalau buat browsing, ini harus download Google Chrome atau browser up-to-date lainnya. Karena yang bawaan ini untuk beberapa web kedeteksi versi browsernya udah ketinggalan. Buat nonton video atau streaming YouTube juga masih bisa, suaranya kenceng, tapi nggak bisa berharap banyak untuk kualitasnya. Terus peletakan speaker yang ada di sisi bawah juga udah oke buat handphone murah ya, biasanya kan ada di belakang. Untuk layar di harga segini dapat ukuran di atas 6 inch pakai model water drop itu udah keren. Sudut pandangnya juga masih oke dan modelnya nggak ketinggalan zaman lah. Ya walaupun secara resolusinya kecil, terlalu reflektif, tapi ya maklumin lagi aja ya. Selain itu handphone ini jaringannya udah 4G dan karena ini handphone resmi, jadi nggak perlu khawatir masalah IMEI atau sinyalnya, udah pasti aman. Tapi untuk speed internetnya jangan terlalu berharap sih. Dan kalau buat main game juga jangan berharap aman, apalagi main game-game kekinian atau sampai yang berat gitu. Jatuhnya nyiksa, jadi pilih game yang sewajarnya aja. Terus untuk baterainya yang 3000 mAh, buat pemakaian saya dapat screen on time sekitar 2 jam. Dan untuk ngecasnya dari 20% sampai full pakai casan bawaan, itu butuh waktu sekitar 3 jam. Untuk sekelas handphone murah, kondisi baru, dengan harga di bawah 500.000 yang pernah saya coba, handphone ini udah mantep sebenarnya. Mulai dari modelnya, sisi fungsionalitasnya, dan untuk speknya juga udah lumayan. Setidaknya handphone ini masih bisa dipakai untuk sekarang, walaupun bukan sebagai handphone utama, karena tentunya ada beberapa batasan atau kekurangannya. Ya, seperti biasa, ada harga, ada rupa kan? Oke, jadi itulah handphone murah tapi nggak kelihatan murahan, yaitu Maxtron S9X2. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.